salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di podcast Bincang Sehat bersama saya Dr. Nanda. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Dr. David Christian, spesialis bedah toraks kardiovaskular, konsultan jantung dewasa. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Nanda. Ya. Selamat pagi Sobat Bincang Sehat Dirgahayu. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Baik-baik ya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya. Oke. Jadi Sobat Sehat Dirgahayu, hari ini saya akan berbincang dengan Dr. David mengenai bagaimana cara menjaga jantung agar terhindar dari penyakit koroner. Nah, di masyarakat sendiri, penyakit jantung koroner ini dikenal dengan istilah silent killer atau pembunuh senyap. Banyak sekali kasus yang ditemukan pasien yang awalnya sehat-sehat aja nih, tiba-tiba kok mengalami nyeri dada dan berakhir dengan tidak sadarkan diri. Bahkan di beberapa kasus juga ada yang mengalami henti jantung. Nah, berdasarkan data yang saya dapatkan dulu dari Kemenkes pada tahun 2023, ternyata penyakit jantung koroner ini merupakan penyebab nomor 1 kematian di dunia. Di Indonesia sendiri, 1 dari 10 orang itu meninggal karena penyakit jantung koroner ini. Di tahun 2016, BPJS harus menghabiskan total biaya pelayanan sekitar 7,4 triliun. Ini adalah angka tertinggi dari seluruh penyakit yang di-cover oleh BPJS. Nah dokter, berdasarkan data-data yang sudah saya dapatkan tadi, penyakit jantung koroner ini sebenarnya penyakit yang seperti apa dan kenapa begitu membahayakan? Ya, sedikit saya mau cerita ya. Pagi ini kita kan bicara mengenai bagaimana menjaga jantung yang sehat. Jadi memang benar yang di data-data yang disampaikan oleh Dr. Nanda tadi, itu pun kami temui di Samarinda. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Dirgahayu dan di Kota Samarinda, sehingga saya juga melayani masyarakat Samarinda, terutama pasien-pasien yang mengalami serangan jantung koroner. Nah, di mana ketika oleh dokter jantung dilakukan tindakan intervensi dan dilakukan kateterisasi, didapatkan memang dari 3 pembuluh darah koroner itu tersumbat, sehingga membutuhkan tindakan lebih lanjut, yaitu operasi bedah jantung. Nah, data yang saya kumpulkan selama saya bekerja ya, itu kurang lebih pasien-pasien itu di range usia 41 sampai 60 dok. Artinya ini adalah usia-usia produktif ya. Kalau kita bisa lihat 41 sampai 60 itu usia produktif. Padahal kalau kita lihat di jurnal internasional, di American Heart Association, itu saya juga mencari data. Memang kalau di Amerika itu range usianya lebih tua, istilahnya di atas 60 tahun. Itu mereka baru menjalani operasi bedah jantung atau menjalani intervensi koroner, intervensi kateterisasi koroner. Artinya orang luar lebih bisa menjaga jantungnya, atau ya mereka bisa menjaga gaya hidupnya ya, sehingga tetap bisa sehat gitu loh. Nah, kemudian kalau kita lihat negara tetangga dong. Nah, negara tetangga ini kan kita di Indonesia. Negara tetangga ini kita bicara seperti Malaysia. Di Malaysia itu saya dapatkan datanya sama, kurang lebih mirip seperti di Amerika, di 60 plus ya, 60 plus atau 60 minus. Jadi agak jelek sekali angka kita di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya masalah penyakit jantung koroner ini masalah yang ada di seluruh negara ya dok, dan menjadi beban dari masing-masing negara itu. Ya betul. Jadi penyakit jantung koroner ini menghabiskan biaya yang besar di sektor kesehatan dan juga resiko yang besar untuk setiap orang. Jadi setiap orang memiliki resiko yang bisa menjadi penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pun mengalami sendiri, ada salah satu teman saya yang masih di usia 30-an plus ya, itu meninggal mendadak dan memang ditengarai sepertinya jantung koroner juga. Jadi sekarang udah memang ada pergeseran tren ya dok, yang biasanya penyakit jantung koroner ini mengenai orang-orang yang di usia 60 tahun ke atas, sekarang usia 30-an sampai 40-an sudah bisa terkena. Betul sekali dok. Nah karena itu pada saat saya diminta untuk berbicara di podcast Bincang Sehat ini, saya ingin membawakan mengenai jantung sehat, karena menurut saya ini adalah masalah yang utama di masyarakat kita hari-hari ini. Oke dokter, tadi kita sudah ngomongin nih kenapa penyakit jantung koroner ini begitu berbahaya dan bicara tentang prevalensinya.
Nah, untuk gejalanya sendiri, dok, gejala apa sih yang dapat kita curigai kalau ini ternyata memang penyakit jantung koroner? Jadi gejala utama biasanya sih memang nyeri dada ya dok, nyeri dada, dan nyeri dadanya spesifik di sebelah sisi kiri dan dia menjalar sampai ke sisi tangan kiri. Ya, itu nyeri dada. Nyeri dada bisa dirasakan saat istirahat ataupun saat aktivitas berat. Jadi misalnya naik tangga yang agak tinggi ataupun misalnya habis berolahraga itu bisa. Yang kedua yang biasanya sering juga sesak nafas. Sesak nafas bisa saat istirahat ataupun saat aktivitas berat juga. Tapi kalau sesak nafas ini kita harus lebih bisa membedakan dengan penyakit yang lain dok. Kurang spesifik. Lebih ke nyeri dada sih biasanya dok yang paling banyak. Untuk amannya berarti apapun masalah yang dirasakan di dada lebih baik kita langsung segera mencari pertolongan ya dok? Benar, jadi yang saya rasakan adalah masyarakat hari-hari ini itu mereka takut untuk ke dokter atau takut untuk memeriksakan kesehatannya karena secara tidak langsung mereka denial dengan kondisinya. Jadi mereka merasa bahwa nggak apa-apa, ini mungkin ya nyeri otot aja, ini mungkin ya karena saya kecapean gitu kan. Dokter tahu lah dok, masyarakat itu kalau sudah merasa sesuatu di tengkuknya langsung minum obat kolesterol. Itu kan stigma-stigma yang sudah ada di masyarakat dan mereka takut untuk datang ke dokter. Padahal apakah kami ini akan memberikan vonis yang jelek? Padahal kami ini selain kami mengobati, kami juga edukasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasien. Bahkan dokter, di beberapa kasusnya yang saya temui di IGD ya, pasien itu datang dengan keluhan nyeri ulu hati loh, merasa tidak enak di bagian ulu hatinya dan ternyata ketika dicoba rekam jantung ternyata sudah stage inferior. Iya. Jadi memang kadang-kadang itu mereka ini sakit lambung nggak apa-apa gitu. Padahal kalau di EKG baru kelihatan ya dok ya. Jadi ya itu dok yang saya bilang bahwa masyarakat cenderung denial dengan kondisinya. Ya udahlah, ini paling sakit ringan aja gitu. Lalu datang ke kita sudah dalam kondisi yang agak berat dan kadang tidak tertolong, istilahnya seperti itu. Jadi memang kalau misalnya sudah merasakan gejala yang tidak enak di sekitar lambung, apalagi sudah punya beberapa faktor resiko, lebih sebaik segera untuk mencari pertolongan ya dok? Ya betul. Oke. Dokter, kalau kita bicara faktor resiko jantung koroner ini, apa aja sih dok? Jadi sebenarnya faktor resiko jantung koroner itu ada dua secara besar ya, faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah ya. Faktor resiko yang tidak bisa diubah itu kita bicara mengenai usia ya. Kalau laki-laki hati-hati gitu, atas 35 tahun, kalau wanita di atas 45 tahun. Kemudian bicara mengenai faktor resiko laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan yang nggak bisa diubah. Kalau sudah laki-laki ya memang resikonya lebih tinggi dibanding perempuan. Kenapa? Karena perempuan ada hormon estrogen yang bisa membantu mereka secara kualitas pembuluh darah masih lebih baik dibanding laki-laki ya. Itu faktor yang tidak bisa dirubah ya. Jadi mau nggak mau ya suka nggak suka itu. Faktor yang bisa dirubah seperti apa? Seperti merokok ya. Orang yang merokok tentu punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena jantung koroner. Kemudian yang kedua faktor diabetes ya. Pasien yang cenderung suka makan manis, minum manis ya, terus kemudian gula darahnya sering tinggi ya, atau sudah terkena diabetes, itu resiko lebih tinggi terkena serangan jantung koroner ya. Dan yang terakhir adalah yang tekanan darah tinggi. Jadi pada pasien-pasien yang kalau kita nggak pernah kontrol ya dok ya, kita nggak pernah memeriksakan kesehatan ke puskesmas lah paling gampang untuk tahu tensi kita berapa. Kita nggak tahu ya sudah pokoknya kita jalani hidup biasa aja gitu, nggak pernah cek ya, kita nggak tahu tensi kita. Padahal ketika pasien hipertensi itu juga beresiko. Yang terakhir ini profil lipid, hiperkolesterolemia. Jadi pada pasien-pasien yang lipid profilnya tinggi, LDL, triglycerid dan total kolesterol yang tinggi, itu harus waspada bisa terjadi serangan jantung koroner tiba-tiba. Jadi yang diharapkan adalah lipid profil itu triglycerid, LDL dan total kolesterolnya rendah, HDL-nya tinggi. Itu sih dok, empat tadi itu yang faktor yang bisa dirubah ya dok. Sama tadi faktor yang tidak bisa dirubah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, yaitu sudah nggak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah itu yang kita harus perhatikan. Jadi harus fokusnya ke faktor-faktor yang bisa diubah ya dok? Betul. Oke. Ini ada hal menarik dok, rokok. Indonesia ini salah satu negara yang konsumsi rokoknya sangat tinggi sekali ya dok. Bahkan kita bisa lihat nih di mana-mana anak kecil pun ya sekitaran usia SMP sudah mulai mencoba-coba rokok.
Padahal kan pemerintah sendiri itu sebenarnya sudah berupaya sangat keras, bahkan kalau kita lihat di setiap bungkusan rokok itu wajib ya untuk mencantumkan bahwa rokok itu membunuh. Nah, cuma nih Dok, ada beberapa argumen dari orang-orang yang bilang kakek saya merokok puluhan tahun dari muda tapi tetap aja nih hidup sehat-sehat aja, saya juga udah merokok belasan tahun gini-gini aja. Nah, gimana itu Dok menanggapi fenomena ini? Iya, jadi gini Dok. Jadi bahkan ada yang mengatakan gini, mereka merokok lama, kemudian punya teman gitu ya, merokok lama tiba-tiba dia berhenti dan kena kanker paru. Jadi mereka merasa bakal berhenti merokok malah kena kanker paru gitu. Padahal ini adalah ya memang ini pentingnya kita sebagai dokter. Kita tidak hanya mengobati, tapi kita juga mengedukasi. Walaupun masyarakat bandel, ya kita harus teredukasi bahwa rokok ataupun rokok elektrik ya itu tidak bisa menggantikan. Sama aja, semuanya ini intinya bisa membahayakan kesehatan pasien ya. Karena kita tidak pernah tahu, kalau rokok sudah pasti ya, penelitiannya ada, dia menyebabkan antara TBC, kanker paru itu sudah pasti. Karena penelitiannya ada jelas. Kalau rokok elektrik saya belum baca jujur, jadi saya belum tahu bagaimana efeknya. Tapi pasti ada kandungan-kandungan di rokok yang ada di rokok elektrik yang kemungkinan besar akan menyebabkan kasus yang sama. Bahkan kalau perhatikan media sosial akhir-akhir ini, ada salah satu media sosial yang menceritakan tentang seorang wanita yang dia merokok elektrik tapi dia batuk tidak sembuh-sembuh ya kan. Artinya elektrik pun nggak baik gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa merokok itu 1 dari 5 penyebab kematian akibat jantung. Jadi kalau kita mau lihat ini cukup besar nih, merokok ini bisa menyebabkan kematian ya. Dan bahkan rokok ini merusak struktur pembuluh darah dan otot jantung karena dia menurunkan HDL dan meningkatkan tekanan darah, sehingga ini menjadi salah satu faktor risiko yang bisa kita rubah sebenarnya untuk menghindari penyakit jantung koroner. Jadi selain penyakit jantung koroner, ternyata resiko pada kanker paru juga ada ya Dok? Sebenarnya mereka sudah tahu dong. Di bungkus rokok itu sudah ada resikonya selain jantung koroner, kanker paru, kanker nasofaring, ya, yang sampai dilubangi. Kemudian sebenarnya juga bisa limb iskemia, karena kan mengganggu aliran udara perifer, kakinya bisa diamputasi dan sebagainya. Itu stroke dan sebagainya kan itu bisa umum lah, itu sebenarnya mereka sudah tahu. Cuman ya sekali lagi masyarakat denial, dan memang kecanduan dari zat yang ada di rokok itu memang agak susah untuk dilepaskan. Memang harus dicarikan pengganti dan mungkin konsultasi psikologis ya oleh pakarnya supaya mereka ini bisa lepas dari ketergantungan itu. Sebenarnya Dok, kalau misalnya kita bicara tentang merokok ini Dok, bagaimana sih Dok perjalanan penyakitnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai timbulnya gejala Dok? Jadi kalau misalnya berapa lama, kita itu nggak bisa menentukan karena tiap orang punya genetik yang berbeda-beda. Ini yang sepengetahuan saya ya, bahwa tiap orang punya genetik yang berbeda-beda dan munculnya efek jelek dari rokok itu berbeda-beda pasti. Ada yang orang dari muda sampai umur 80 merokok pun ya nggak apa-apa sih gitu. Memang nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu kan kapan itu terjadi sama setiap kita gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah tahu efek jeleknya, ya kita harus menghindari. Itu sih Dok. Jadi nggak bisa diukur berapa lama merokoknya atau seberapa banyak rokok habis dalam sehari, nggak bisa diukur Dok. Itu ya tergantung genetik masing-masing kalau saya lihat ya. Dan sebenarnya Dok, kalau jantung ini sudah mengalami kerusakan itu tidak bisa kembali lagi kan Dok ke dalam fungsinya yang optimal seperti semula. Benar Dok. Jadi kalau misalnya jantung ini, ya memang jantung ini punya satu sistem yang dia bisa meregenerasi. Tapi sudah pasti tidak akan bisa seperti orang sehat yang belum terkena efek buruk dari rokok sama sekali. Nah Dok, tadi kan kita sudah fokus nih membicarakan rokok aktif, mau itu yang pakai rokok elektrik atau rokok-rokok pelintingan biasa. Nah, untuk rokok pasif Dok, orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah juga memiliki resiko yang sama tingginya dengan rokok aktif Dok? Menurut penelitian sih kurang lebih sama ya Dok ya. Kurang lebih sama, karena perokok pasif pun dia lebih jelek lagi karena dia menghisap zat yang dibuang
oleh si perokok tadi, perokok aktif tadi, dihirup ke dalam paru-parunya. Artinya sudah sak buangan itu. Nah, alangkah baiknya apabila kita melihat orang-orang yang merokok ataupun ada asap yang ini nggak cuma bicara rokok ya, kita bicara mengenai asap secara umum ya, asap kendaraan bermotor, juga asap di pabrik dan sebagainya. Sebaiknya kita menghindari menggunakan masker atau bisalah kita menjauh lah, istilahnya seperti itu, karena bagaimanapun zat-zat tersebut adalah zat-zat yang bisa merusak sistem paru-paru kita, pernafasan kita. Jadi secara teknis perokok pasif itu justru jauh lebih beresiko ya dok untuk terkena penyakit corona. Dokter, satu lagi dok, penyakit yang sering terjadi di masyarakat, diabetes mellitus atau kencing manis. Tadi kan dokter juga sempat menyinggung nih dok. Nah, untuk gejala-gejalanya dok, apa saja dok gejala dari diabetes mellitus yang perlu kita perhatikan bagi orang-orang yang sehat mas? Ya, jadi gejalanya yang biasanya paling sering biasanya dia mudah lemas, kemudian minum air banyak, dia suka minum air putih banyak, dia mudah haus lah istilahnya, kemudian suka kencing pada saat malam hari. Jadi yang bisa kita simpulkan tuh kalau bahasa medisnya polidipsi, poliuri, polifagi ya. Jadi makannya ingin banyak, jadi karena dia gula darahnya sudah nggak teratur. Prinsipnya kan pasien-pasien ini insulinnya sudah terganggu, produksi insulinnya sudah terganggu sehingga gula darahnya tidak bisa masuk dalam sel. Nah, jadi mereka merasa selnya bilang, aku kelaparan, jadi dia makan banyak, minum banyak, dan mudah kencing, mudah miksi atau kencing saat malam hari juga. Itu sih dok. Untuk kebiasaan sendiri, kebiasaan apa sih dok yang mesti kita hindari supaya tidak terkena kencing manis ini dok? Karena kan sangat beresiko ya dok kalau misalnya kita udah terkena kencing manis dengan penyakit jantung koroner ini. Ini menarik dok. Kebiasaan tiap hari ini memang bicara mengenai gaya hidup ya. Iya, lifestyle dok. Jadi saya punya pendapat bahwa tiap orang itu punya diet masing-masing yang tidak bisa kita atur ya. Maksudnya gini, kita misalnya punya pola diet yang seperti ini bisa membuat kita kurus atau membuat badan kita ideal. Tapi itu tidak berlaku untuk orang lain. Nah, kita harus menemukan pola itu. Tapi pada prinsipnya yang saya pelajari adalah mengurangi karbohidrat. Jadi orang Indonesia itu punya kebiasaan bahwa kalau nggak makan nasi nggak makan. Oh iya, sering banget tuh. Nah, lalu kalau makan mie harus dengan nasi. Itu adalah double kill loh, kalau kita bisa bilang double kill artinya sudah nasi, mie itu karbo. Sedangkan kita tahu karbohidrat kalau masuk dalam tubuh kita akan dirubah jadi glukosa, sudah pasti. Glukosa gula darah tinggi dalam tubuh. Ketika glukosa datang dalam darah, lalu insulin ini kurang, ya nggak akan bisa masuk, akhirnya tertumpuk dalam darah terus ya. Jadi pertama itu kurangi karbohidrat itu. Yang kedua, minuman manis. Dokter coba perhatikan dok ya, hari-hari ini Singapura itu sudah mengeluarkan satu label minuman. Jadi semua minuman yang dikeluarkan di negara Singapura itu ada grade-nya A sampai E. Artinya A itu grade yang baik, E itu grade yang jelek, artinya gulanya terlalu tinggi. Ya, kalau dokter perhatikan, apapun masyarakat coba lihat ya, perhatikan masing-masing kemasan minuman itu di belakangnya ada nilai gizinya, ada gula atau karbohidratnya, itu berapa gram, itu tinggi banget. Sedangkan coba di Google berapa kebutuhan gula kita sehari, sedangkan kebutuhan gula kita sehari itu sudah habis di makan pagi, makan siang, makan malam, ditambah kemudian minuman teh, kemudian minuman-minuman berenergi ya, itu yang kadar gulanya itu udah terlalu tinggi dong. Jadi menurut saya dua ini yang penting, mengurangi karbohidrat, mengurangi minuman manis. Udah, itu kuncinya itu aja sih untuk kita bisa menjaga berat badan kita dan mengurangi gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kurangi karbohidrat dan konsumsi dari makanan, minuman yang manis. Iya. Memang banyak banget sih sekarang dok untuk produksi dari minuman yang manis gitu. Iya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya dok, ini hal yang pendidikan ini agak melenceng dari jantung koroner. Tapi karena saya sebagai dokter bedah torak kardiovaskuler, saya juga banyak menerima pasien gagal ginjal yang dimana mereka membutuhkan akses untuk cuci darah.
ketika saya tanya ya, mereka itu range usianya memang muda-muda dong, 18 tahun, 20 tahun, ada anak SMA sama anak kuliah lah ya. Itu saya tanya, apa yang mereka minum? Teh, kemudian minuman-minuman kaleng, ya, minuman berenergi, tanpa disertai dengan minum air putih. Ya, itu akhirnya mereka sudah jatuh pada posisi gagal ginjal. Ya, gagal ginjal pun tuh beresiko untuk jantung koroner juga. Semua kan satu siklus inilah ya yang tidak berakhir lah ya. Jadi pesan saya buat sobat bincang sehat dirgahayu adalah hindari minuman manis. Ya, kalau bisa batasi sehari, ya, kurangi bertahap. Memang kita nggak bisa ekstrim ya dok. Misalnya kita sudah terbiasa dengan hal yang manis, kemudian kita langsung stok total, itu kayaknya agak ngomong kosong juga. Kita harus kurangi bertahap, tapi konsisten. Kurangi bertahap, konsisten sampai akhirnya tidak sama sekali. Ya, mungkin saya boleh sedikit berbagi pengalaman. Jadi setiap kali saya makan, itu saya selalu minum air putih. Saya selalu hindari untuk minum kalengan atau botol. Saya sudah hampir nggak tahu ya sudah berapa lama saya sudah nggak beli minuman manis di minimarket, karena minimarket itu begitu menjamur, kita tahu ya. Ya jadi ya agak susah juga mengedukasi masyarakat ya, karena mereka juga minimarket itu seperti surga buat mereka. Begitu buka minuman yang dingin, wah enak sekali, apalagi di cuaca yang nggak menentu kayak gini dok ya. Panas ya. Panas ya. Tapi dok, untuk menjaga kadar gula darah yang normal di dalam tubuh itu harus ada di angka berapa dok? Jadi kalau menurut guideline guideline internasional, gula darah puasa itu di bawah 100. Gula darah puasa itu jadi ketika kita tidak makan 8 jam dari semalam, kemudian paginya cek, itu di bawah 100. Tapi kalau gula darah acak di bawah 120. Coba koreksi saya kalau saya salah. Ya kurang lebih seperti itu kan ya dok ya. 120, di bawah 120 itu masih normal gitu dok. Nah, tapi akan lebih detail kalau kita periksa HbA1c. HbA1c itu adalah marker yang dimana dalam 3 bulan terakhir apakah sel darah kita itu mengikat gula cukup banyak. Jadi normalnya di bawah angka 6. Betul ya dok ya? Ya, oke. Jadi memang penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini efeknya bukan cuma ke jantung tapi bisa sampai ke ginjal. Bahkan di beberapa kasus juga ada orang loh yang mengalami kebutaan karena penyakit kencing manis ini ya dok. Betul. Oke. Dokter, selain kencing manis, ada lagi nih penyakit yang sering banget dialami oleh orang-orang Indonesia, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sudah dokter bahas. Nah, dokter, sebenarnya tekanan darah tinggi ini kenapa sih bisa sampai menyebabkan penyakit jantung koroner? Oke, jadi tekanan darah yang tinggi itu menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. Ya, kekakuan pada pembuluh darah. Nah, kemudian kekakuan pada pembuluh darah ini bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Ya, jadi penyempitan tidak selalu karena ada timbunan lemak, bisa juga karena tekanan darah yang tinggi. Akhirnya kita bicara aja ya secara pipa ya. Kalau pipa besar sama pipa kecil, pasti alirannya kalau yang pipa besar dia lancar gitu ya. Dan begitu kecil dia semakin tegang, dan akhirnya agak susah. Dan hipertensi ini yang saya temui banyak menyebabkan gagal ginjal. Pada pasien-pasien yang hipertensi lama, prolong hypertension, itu resikonya lebih ke gagal ginjal dulu. Kalau dia disertai dengan peningkatan lipid profile, maka jantung koroner. Oke, dokter, ini ada kebiasaan juga dok yang saya perhatikan dari penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi beberapa pasien itu ketika tekanan darahnya sudah mulai tinggi, mereka rajin nih dok minum obat. Tapi ketika sudah sampai di range yang stabil sekitar 130 atau 140, mereka udah mulai nih berhenti mengkonsumsi obat karena menganggap diri udah sembuh. Padahal kan ini persepsi yang salah ya dok. Obat hipertensi ini harus kita minum seumur hidup. Nah dokter, mungkin bisa dijelaskan dok ke sobat sehat, kenapa sih pada penderita hipertensi itu sangat perlu untuk minum obat anti hipertensi meskipun tekanan darahnya stabil? Oke, jadi begini, pada pasien-pasien yang hipertensi, sebenarnya ketika dia sudah terdiagnosa hipertensi, itu kebanyakan itu akan jadi satu penyakit yang seumur hidup akan dibawa. Dan memang efek buruknya itu bukan pada saat itu, pada saat ketika kita deteksi, lalu angkanya tinggi, itu
langsung muncul gejala gitu ya. Enggak, tapi pada saat dia hipertensi terus-menerus, maka suatu saat akan muncul gejala. Nah, caranya adalah merubah gaya hidup dan minum obat. Nanti kalau memang dengan obat-obatan tersebut hipertensinya sudah mulai terkontrol, maka dokter akan menurunkan dosisnya, tapi dengan tetap memberikan, atau misalnya stop obat pun baiknya adalah kontrol rutin, supaya ketika dia kontrol berikutnya itu tensinya naik, baru mungkin dikasih obat lagi gitu ya. Itu yang lebih paham sih dokter jantung dan dokter penyakit dalam. Mereka akan mengatur dosisnya sehingga seminimal mungkin menggunakan dosis. Cuma dok, stigma yang ada di masyarakat, ketika sudah minum obat nanti ginjal saya rusak. Nah, padahal prinsipnya adalah ketika kita minum air putih yang cukup, ya, itu tidak akan rusak ginjal karena metabolit memang dibuang di ginjal dan liver. Tapi ketika kita menyeimbangkan segala sistem tubuh kita yang normal ini, ya baik-baik aja kok. Koreksi ya dok, kalau misalnya saya salah. Justru kalau misalnya nggak minum obat anti hipertensi, malah membahayakan dok bagi ginjalnya. Ya betul. Jadi hipertensi itu kan silent killer ya. Seperti tadi jantung koroner memang silent killer. Hipertensi itu menurut saya silent killer karena dia itu hanya bentuk angka nih di tensi. Pasien nggak tahu efek jangka panjangnya, dan pasien-pasien yang saya tanya pertanyaannya yang gagal ginjal, saya tanya, Pak, ini gagal ginjalnya kan ada batu Pak, kan biasanya kalau ada sumbatan batu dia bisa jadi gagal ginjal ya. Nanti dokter Boyke akan lebih fasih menjelaskan ini. Tapi ternyata banyak pasien yang enggak dok, saya ini awalnya darah tinggi aja. Darah tinggi ternyata dalam beberapa tahun dia darah tinggi, tidak minum obat, dibiarkan sudah sampai ke gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, cuci darah rutin, ya kualitas hidupnya tentu menurun. Baik, dokter tadi ada mengatakan bahwa tekanan darah tinggi yang disertai dengan penimbunan kolesterol itu dapat meningkatkan resiko dari penyakit jantung koroner. Nah, ada juga dok stereotip di masyarakat yang bilang kalau orang gemuk nih kolesterolnya pasti tinggi, orang kurus nih kolesterolnya pasti rendah, jadi aman aja nih dari penyakit jantung. Sebenarnya apakah memang seperti itu dok? Jadi memang pada orang-orang yang memiliki kelebihan berat badan itu memang resikonya lebih besar. Tapi tidak berarti orang yang kurus pun tidak ada resiko seperti itu, karena sebenarnya lipid profile itu menurut saya berhubungan dengan genetik juga. Kalau misalnya nih, secara gampang-gampang aja, ada orang tua atau kakek kita yang memiliki resiko penyakit jantung koroner atau meninggal karena serangan jantung, artinya secara genetika kita memiliki faktor resiko tersebut. Nah, karena itu kita harus menghindari, intinya menjaga lipid profile kita dalam kondisi normal atau di bawah normal, di bawah range yang sudah ditentukan, supaya tidak terjadi penumpukan lemak gitu dong. Jadi stigma mengenai orang gemuk, orang kurus itu nggak berlaku menurut saya, lebih ke genetik ya. Memang di penelitian mengatakan ketika orang itu obesitas, resikonya untuk jantung koroner lebih besar. Memang sih, tapi tidak selalu. Jadi orang kurus pun seperti saya dengan berat badan yang ideal itu pun ada risiko. Tapi kita harus lihat juga faktor risikonya dari keturunan itu apakah ada, seperti itu. Baik, kita udah bahas nih dok faktor-faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini sendiri. Kalau misalnya dok kita mau melakukan pencegahan, langkah-langkah apa saja dok yang bisa kita lakukan dok? Oke, jadi tadi kita sudah bahas mengenai merokok ya dok ya. Jadi jelas menghindari merokok. Nah, kemudian jelas menjaga tekanan darah dok ya. Tekanan darah kita harus di level normal. Kemudian kalau kita kontrol rutin, lipid profile kita harus dijaga. Jadi ketika check up itu lipid profile kita harus di bawah range-nya supaya tidak ada penumpukan lemak ya. Kemudian kita makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Artinya mengurangi karbohidrat, mengurangi minum-minuman manis ya. Kemudian yang terakhir jadilah pribadi yang aktif bergerak. Jadi maksudnya gini, kita biasakan buat rutin tiap pagi jalan 30 menit minimal. Yang minimal jalan 30 menit. Lebih baik lagi kalau ada tambahan gym ya. Memang tidak semua orang bisa
gym ataupun tapi paling tidak latihan itu bisa dengan simple push up, sit up, ya itu hal-hal yang kita nggak perlu alat, kita bisa lakukan di rumah, ya kita bisa pakai alat-alat yang ada di rumah untuk kita bisa berolahraga. Prinsipnya adalah kemauan dan konsistensi. Itu sih dok. Saya rasa 5 hal tersebut yang paling krusial untuk menjaga supaya kita memiliki jantung yang sehat. Dok, kan tadi kita juga udah ngobrolin dong kalau misalnya orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau kencing manis itu sangat berisiko untuk penyakit jantung koroner ini. Nah, untuk aktivitas fisik yang dapat mereka lakukan dok dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, kira-kira apa dok? Apakah mungkin sama dok seperti orang normal? Tentunya berbeda ya. Memang tidak bisa kita samakan. Kalau misalnya kita bicara mengenai orang yang sehat seperti kita, itu minimal memang punya 30 menit. Nah, tapi itu kembali lagi disesuaikan pada orang-orang yang memang mungkin sudah keterbatasan usia ya. Tapi yang saya lihat akhir-akhir ini dok ya, usia itu tidak boleh jadi alasan untuk orang bergerak. Ya, kita bisa lihatlah di media sosial ada salah satu dokter juga yang dia menginfluence orang untuk walaupun di usia tua dia harus bergerak, bahkan dia harus nge-gym, harus melatih otot. Karena gini, yang saya temui dok ya, stigma di masyarakat itu bahwa kalau orang tua berjalan dituntut, enggak apa-apa. Ya, itu kan dinormalisasi padahal menurut saya itu orang tua itu harus bisa berjalan sendiri. Ya, harus bisa berjalan sendiri, bahkan meninggal di usia tua dan kondisinya bugar. Istilahnya gitu, memang sudah waktunya, usianya memang sudah lanjut, tapi dalam kondisi yang optimal gitu loh. Nah, stigma di masyarakat tuh udah tua nggak apa-apa dituntun gitu. Padahal kalau kita nggak melatih otot kita, gimana caranya tulang kita bisa tegak? Kalau otot kita nggak ada, gimana caranya tulang kita bisa tegak? Kita tegak karena ada massa otot dan tulang yang baik. Ya, mungkin dokter ortopedi lebih bisa menjelaskan hal ini ya. Tapi saya percaya ketika kandungan lemak kita rendah, otot kita yang lebih besar, maka kita akan bisa tegak berdiri dan bisa berjalan tanpa dibantu. Ya, nah stigma-stigma ini yang harus dihapuskan dari masyarakat bahwa orang tua pun harus aktif bergerak, harus rajin berolahraga dan bisa berjalan sendiri tanpa dituntun. Berarti usia tidak boleh menghalangi kita untuk melakukan aktivitas fisik dong. Betul, itu dong. Kuncinya di sana dong. Ya, jadi nggak ada alasan lagi nih sobat sehat kalau misalnya mager, mau olahraga atau gimana ya dok ya? Yeah. Oke. Dokter, kalau misalnya ada sobat sehat yang mau melakukan medical check up untuk memeriksa kesehatan jantungnya, pemeriksaan seperti apa dok yang direkomendasikan dan bisa dilakukan berapa kali dok? Jadi ini bergantung usia juga ya. Sebenarnya tidak ada pakemnya atau pastinya harus berapa kali, tapi minimal setahun sekali lah. Minimal setahun sekali kita tahu kondisi kita seperti apa. Kemudian yang penting tekanan darah, gula atau HbA1c tadi itu ya, gula di HbA1c nggak cuma di gula darah puasa, gula darah 2 jam postprandial, tapi juga HbA1c. Kemudian lipid profile, kemudian fungsi ginjal kan juga bisa kita cek sekalian pada saat kita ambil darah. Ya kurang lebih baiknya setahun sekali. Kalau memang sudah mulai ada gejala, ada nyeri dada atau apa, jangan takut untuk datang ke dokter dan memeriksakan diri. Jadi nggak harus setahun sekali gitu. Misalnya tengah-tengah setahun ada merasa nggak enak, langsung ke dokter. Jadi lebih baik kita itu berprasangka jelek sekali pada tubuh kita, tapi ternyata nggak ada masalah. Jadi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula dengan HbA1c, pemeriksaan profil lipid dan juga fungsi ginjal ya dok kalau bisa. Oke. Baik dokter, berhubung kita sudah ada di akhir waktu dok, kan sudah banyak sekali hal yang kita bahas. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan ke sobat-sobat sehat ini dok? Ya, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa kita harus tahu kondisi kesehatan kita harus mau memeriksakan diri kita rutin ke dokter, tidak perlu takut karena dokter itu tidak ya, tapi kita memang ketika pasien datang ke kita itu memang dalam kondisi sakit, jadi harus kita obati. Jadi jangan pernah takut untuk datang ke dokter dan memeriksakan diri.
Saya rasa itu aja sih. Oke, terima kasih dokter untuk waktu dan kesempatannya. Baik, Sobat Sehat, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Saya Dr. Nanda mohon izin untuk undur diri. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.